Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di video kali ini saya akan memulai proyek saya untuk membuat pintu kamuflase. Di video sebelumnya kita sudah mengerjakan bagian plafon atas ya, supaya bisa datar dan simetris terhadap tembok. Kali ini kita akan mulai untuk pembuatan pintu kamuflasenya dengan mengganti kusen serta pintu kamar mandi ini yang bahannya adalah PVC. Kita akan ganti, kita lepas. Kemudian nanti untuk posisi kusennya akan sejajar dengan tembok, kita luruskan sekalian karena ini temboknya melengkung. Nah, untuk kusennya nanti kita akan menggunakan kanal C baja ringan. Kemudian untuk rangka daun pintunya kita akan menggunakan holo baja ringan juga. Jadi supaya nanti lebih enteng, kemudian tahan terhadap air ya. Baik, sekarang kita akan bongkar terlebih dahulu untuk pintunya. Kemudian nanti kita akan kerjakan untuk kusen serta rangka daun pintunya. Langsung saja rekan-rekan ya, ini kita lepas dulu untuk pintu PVC yang lama. Kemudian ini untuk kusennya juga kita lepas semua. Untuk skrup-skrupnya ternyata sudah pada karatan dan rusak seperti ini ya. Kita langsung bongkar saja, dan untuk kusennya juga nggak bisa dipakai lagi. Jadi udah hancur juga. Ini untuk temboknya seperti ini ya. Tidak begitu rapi ya untuk temboknya itu. Baik, langsung saja kita ukur untuk kebutuhan kusennya. Ini untuk lebarnya kita ukur terlebih dahulu, kemudian tinggi dari kusennya. Untuk kusennya saya menggunakan kanal C baja ringan dengan tebal 0,75 mm ya, seperti ini. Baik, kemudian langsung saja kita akan potong untuk bagian kaki terlebih dahulu. Ini kita garis di 3 sisi. Kemudian langsung kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata potong cutting wheel ya, supaya potongannya bisa tegak lurus dan presisi. Langsung saja kita potong sampai terputus seperti ini. Ini saya langsung potong beberapa batang. Nah, ini rekan-rekan ya, yang dua ini untuk kaki, kemudian yang satu ini untuk palangan atas. Baik, langsung saja ya, kita akan kerjakan bagian kaki yang sisi atas. Ini langsung kita buat pola dengan jarak 3,5 cm dari sisi atas. Seperti ini ya. Kemudian langsung kita garis miring di setiap sudutnya. Nah, ini untuk polanya seperti ini. Langsung saja kita akan potong menggunakan gunting baja ringan. Kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat. Untuk polanya seperti ini untuk hasil akhirnya ya. Seperti ini rekan-rekan ya untuk hasilnya. Kemudian langsung kita tekuk bagian tengahnya ke bagian dalam. Oke, seperti ini. Nah, ini saya sudah membuat pola sebanyak 2. Kemudian langsung kita rakit saja dengan bagian palang atas. Kita sejajarkan seperti ini. Kemudian palang atasnya tinggal kita pasang terbalik ke arah bawah. Supaya tidak geser-geser, kita klem ya menggunakan C-klem. Kemudian kita siku. Sisi kanan juga sama. Kemudian kita akan skrup menggunakan skrup SDS 10x19. Langsung kita skrup dari bagian atas sebanyak 2. Dan dari bagian samping kita akan buat lubang 4,5 mm untuk pemasangan rivet. Ini ukurannya 4 mm. Kita langsung kencangkan menggunakan mesin rivet atau bisa menggunakan tang rivet. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini sisi kanan sudah kita kerjakan, yang sisi kiri kita skrup dari bagian atas sebanyak 2. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian kita rivet dari bagian samping. Kemudian setelah itu tinggal kita balik dan kita rivet sisi sebaliknya. Nah, untuk kusennya sudah jadi seperti ini ya. Rangka pintunya menggunakan holo galvalum 3x3 cm tebal 0,3 mm seperti ini ya. Jadi ini sudah kuat. Langsung saja kita ukur bagian dalam dari kusennya. Ukurannya kita kurangi 4 cm ya. Kemudian di bagian tingginya nanti ukurannya kita kurangi 2 cm. Nah, ini jadi nanti kita kurangi 2 cm ya. Langsung saja kita akan potong untuk bahannya. Kita garis di 4 sisinya. Selanjutnya tinggal kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata potong cutting wheel. Nah, ini kita selesaikan pemotongannya. Ini saya sudah memotong total 2 panjang, kemudian 4 yang pendek ya. Langsung saja, ini yang panjang kita akan buat untuk dudukan engsel terlebih dahulu ya.
Nanti posisinya di bagian samping di sini. Untuk engselnya menggunakan engsel tanam atau can shield seperti ini ya. Langsung saja kita akan buat untuk lokasinya. Kita ukur dari bagian atas 20 cm dan kita garis. Kemudian engselnya kita gunakan untuk mengukur jarak untuk coakannya. Kita garis seperti ini ya, sekitar 10 cm. Dan langsung untuk sisi tepinya juga kita garis untuk acuan pemotongan. Selanjutnya tinggal kita akan potong menggunakan gerinda tangan dari sisi kanan, kemudian sisi kiri, dan bagian tengahnya kita belah saja seperti ini. Selanjutnya kalau sudah tinggal kita lipat ke bagian dalam menggunakan tang kombinasi sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya tinggal kita coba ya, apakah masuk pas atau tidak. Nah seperti ini sudah pas ya rekan-rekan ya posisi dari engsel tanamnya. Ini saya sudah buat untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Selanjutnya saya membuat dudukan dari kayu seperti ini untuk bentuknya. Ini langsung saja kita akan masukkan ke dalam hulu supaya nanti untuk penyekrupan dari engselnya bisa lebih kuat ya. Kalau di tengahnya kita kasih kayu seperti ini. Kita akan coba, ini sudah pas ya, sudah masuk dengan sempurna. Kemudian tinggal kita buat untuk pola pemotongan untuk sambungan seperti ini sekitar 3 cm. Langsung saja kita potong menggunakan gunting baja ringan mengikuti pola yang sudah kita buat. Kita langsung potong saja seperti ini. Kemudian sisi tengahnya kita tekuk ke bagian luar. Oke, seperti ini rekan-rekan ya untuk pola sambungannya. Nah ini sudah saya kerjakan untuk sisi kanan dan sisi kiri ya, bentuknya sama. Selanjutnya tinggal kita rakit untuk yang pendek bagian atas bawah. Tinggal kita masukkan seperti ini. Sisi kanan juga kita masukkan. Dan langsung kita bur dari bagian dalam dan kita paku rivet sebanyak 2 ya untuk bagian dalam ini. Kemudian nanti kita akan paku rivet juga dari sisi luar ya, di sini kita paku rivet 1. Nah ini untuk framenya sudah selesai rekan-rekan ya. Untuk posisi pemasangan paku rivetnya seperti ini sudah kita kerjakan dan sudah rapi. Kemudian saya akan buat untuk penguat di bagian tengahnya. Kita buat pola terlebih dahulu, ukurannya 3 cm. Kemudian tinggal kita potong di setiap sudutnya. Kalau sudah, bagian tengahnya kita buka ke bagian luar 2 ya rekan-rekan ya. Kita buka, kemudian tinggal kita potong secukupnya dan kita rapikan ya. Nah ini untuk bagian tengahnya juga kita potong dan kita rapikan. Hasilnya seperti ini untuk polanya. Kita kerjakan untuk polanya ini sisi ujung kanan dan sisi ujung kiri ya. Saya sudah membuat sebanyak 2 batang. Seperti ini untuk polanya. Kemudian langsung saja kita pasang di bagian tengah. Ini untuk sisi atas, kemudian satu lagi untuk sisi bawah. Kita ukur jarak maksimalnya adalah 60 cm. Kemudian langsung kita paku rivet di bagian tengahnya. Cukup 1 saja. Kemudian dari bagian samping juga kita paku rivet ukuran 4 mm. Selanjutnya kita balik rekan-rekan ya. Kita paku rivet juga dari sisi sebaliknya. Jadi untuk pemasangan paku rivetnya cukup banyak supaya lebih kuat. Dan ini saya sudah membuat 2 batang lagi ya untuk penguat. Untuk bagian polanya seperti ini kita buat miring. Ini tujuannya nanti akan kita pasang di bagian atas menyilang seperti ini supaya mencegah nanti untuk pintunya anjlok ya. Ini untuk memperkuat tarikannya. Jadi langsung saja kita paku rivet 1 titik, kita paku rivet sebanyak 2 seperti ini posisinya. Tinggal kita kerjakan untuk sisi selanjutnya. Nah ini untuk bagian bawah juga kita paku rivet semua. Dan jangan lupa dibalik kita paku rivet sisi sebaliknya juga. Ini kita kerjakan untuk 1 titiknya ada 2 paku rivet. Nah seperti ini rekan-rekan ya posisi pemasangan paku rivetnya.
Dan ini sudah selesai untuk bagian daun pintunya, sudah siap. Kemudian kita akan membuat coakan di bagian kusen. Ini kita ukur terlebih dahulu untuk jaraknya. Dan ini coakan yang ada di rangka daun pintu. Kita garis lurus terhadap kusennya seperti ini. Jaraknya dibuat pas. Untuk bagian bawah juga sama. Kemudian kita garis sesuai dengan coakan daun pintunya. Dan daun pintunya kita hilangkan. Kemudian kita akan buat kotak atau coakan seperti ini. Nah, ini akan kita hilangkan. Langsung saja kita akan potong menggunakan gerinda tangan dengan mata potong cutting wheel. Ini sisi kanan kita potong, sisi kiri. Kemudian kita lanjutkan samping kanan dan samping kiri. Oke, setelah sudah kita tinggal hilangkan saja. Nah, seperti ini untuk posisinya. Untuk engselnya kalau kita pasang ini sudah pas bisa masuk. Nah, untuk posisinya sudah saya kerjakan di bagian kiri dan bagian kanan seperti ini ya. Kita akan buat untuk lubang penyekrupan ke tembok ya. Sekrupnya pakai yang panjang seperti ini. Kita akan buat di beberapa titik. Ini kita ukur dulu untuk bagian tengah. Kita tandai posisinya, kemudian kita bor menggunakan mata bor 8 mm. Kemudian kita perbesar di bagian atasnya saja 13 mm ya. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, tirus. Kemudian untuk kepalanya nanti kalau kita masukkan seperti ini ya, bisa rata. Kita buat di 3 titik, itu untuk bagian paling atas. Jadi kalau kita lihat untuk posisi lubangnya nanti total ada 6 ya. Jadi mengunci kanan kiri di bagian temboknya nanti. Lanjut kita akan lakukan pengecatan rekan-rekan ya supaya lebih awet. Nanti kena air supaya aman menggunakan cat propan sengkot DTM. Ini cat yang khusus baja ringan ya. Jadi tanpa primer. Langsung saja kita buka dan kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan ke spray gun ya. Seperti ini sudah saya masukkan. Langsung saja saya akan aplikasikan untuk pengecatan di rangka daun pintu terlebih dahulu. Untuk pengecatan ini saya pakai 2 lapis saja ya. Tidak usah terlalu banyak karena ini hanya untuk melindungi supaya lebih awet jika terkena air ya. Ini untuk lapisan pertama. Kemudian saya teruskan. Setelah kering saya tambah lagi untuk lapisan kedua supaya lebih tebal sedikit. Nah, ini untuk bagian rangka daun pintunya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk bagian kusen. Kita cat juga menggunakan sistem 2 lapis. Seperti ini ya. Kita kerjakan di bagian belakang juga supaya nanti semuanya terlindungi ya. Dan ini sudah selesai rekan-rekan dan sudah kering. Lanjut kita akan pasang untuk engsel tanamnya ini ya. Kita langsung pasang, ini posisi yang di pintu. Kita langsung masukkan saja seperti ini. Oke, sudah pas. Kalau sudah kita bor menggunakan mata bor 2 mm. Kemudian langsung kita lakukan penyekrupan. Sekrupnya sudah bawaan dari engsel ini ya. Kita langsung sekrup di keempat titiknya. Jadi nanti benar-benar kuat. Bagian dalamnya juga sudah ada kayunya ya. Seperti ini rekan-rekan. Ini kita pasang untuk bagian engsel atas ya. Untuk proses pemasangannya sama, kita bor terlebih dahulu supaya tidak pecah untuk kayu yang di dalam. Kemudian langsung kita lakukan pemasangan sekrup sebanyak 4. Baik ya, sudah terpasang untuk engsel bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Sudah terpasang. Kalau kita lihat dari dekat, posisinya seperti ini. Langsung saja kita akan pasang di bagian kusen. Kita masukkan dulu. Kemudian kita akan sekrup sebanyak 1 terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Supaya buat pegangan saja. Kalau sudah tinggal kita lepas untuk engsel bagian pintunya. Ini kita lepas 2 baut ini. Kemudian tinggal kita angkat, akan terlepas ya. Antara engsel kusen dan engsel di bagian rangka pintu.
Nah, di sini saya akan tambahkan kayu juga di bagian belakang dari dudukan engselnya supaya nanti penyekrupannya bisa benar-benar kuat, tidak gampang dol ataupun lepas ya. Bagian atas dan bawah kita kasih kayu dan kita sekrup semuanya, total ada 4 sekrup. Jadi seperti ini rekan-rekan ya posisi dari engselnya. Di bagian belakang sudah kuat ya, kita tambahkan dengan kayu. Baik, langsung saja untuk kusennya kita pasang di bagian pintu seperti ini. Kita posisikan terlebih dahulu ya. Saya menggunakan laser level seperti ini supaya posisinya benar-benar lurus karena tembok saya itu melengkung. Jadi akan saya buat lurus ke depan sedikit ya. Nah, ini sudah lurus, kemudian langsung saja kini saya tandai untuk posisi lubang dari kusennya. Kita tandai terlebih dahulu, kalau sudah kita lepas kembali untuk kusennya dan kita akan bor menggunakan mata bor beton ukuran 8 mm. Langsung saja kita bor di 6 titik ya. Ini untuk bagian tengah kita bor juga dan langsung kita masukkan visor plastik ukurannya S8. Kita pasang di ke-6 titiknya. Kalau sudah tinggal kita pasang kembali untuk kusennya. Seperti ini. Selanjutnya tinggal kita sekrup menggunakan sekrup yang panjang ya. Ini langsung kita sekrup saja di semua titiknya. Nah, untuk sisi kiri juga kita sekrup semuanya. Oke rekan-rekan ya, sudah kita sekrup dan posisi sekrupnya jadi bisa rata seperti ini ya, terhadap kusennya bisa rata dan terlihat lebih rapi. Lanjut kita tinggal pasang untuk daun pintunya. Pemasangannya juga gampang, tinggal kita tekuk untuk engselnya dan kita masukkan ke bagian dudukan yang ada di bagian kusennya ya. Kemudian tinggal kita baut dan kita kencangkan. Ini atas bawah, kemudian untuk yang sisi engsel bawah tinggal kita pasang bautnya dan kita kencangkan. Oke, baik rekan-rekan ya, sekarang kita coba buka tutup. Dan lancar ya, tidak ada yang nyangkut untuk bagian rangka pintunya. Kalau kita lihat buka tutup dari engselnya juga aman ya, menggunakan engsel model tanam seperti ini. Tidak gesek ya dari rangkanya, menggunakan engsel seperti ini aman. Ini memang sengaja saya buat gapnya ini sekitar 2 cm ya rekan-rekan ya, untuk nanti sambungan antar wall panel ya, supaya lebih rapi. Ini kalau bagian bawah juga tidak ada yang nyangkut, lancar, untuk posisinya juga bisa pas, presisi ya, menggunakan bahan kanal C baja ringan untuk kusennya, kemudian menggunakan hollow galvalum 0,3 mm untuk rangka pintunya. Ini aman, tidak anjlok ya dengan konstruksi yang seperti ini. Baik rekan-rekan ya, nanti kita akan lanjutkan proses pembuatan pintu kamuflasenya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian.